minum ya, Bu? Di awal film, kita diperlihatkan kepanikan sebuah keluarga bernama Pastia dan putrinya bernama Yuli saat melihat si ibu yang tiba-tiba saja ngabiri-gidi ketirisan yang sangat menusuk tulang. Bahkan, si bapak pun berusaha menggosokkan minyak kayu putih untuk menghangatkan tubuhnya. Namun, entah bagaimana, mereka pun dibuat shock parah saat melihat si ibu terkena santet kawat berkarat. Ini pasti dikerjain orang. Di tengah kepanikan itu, Pastia bergegas membawa Yuli masuk ke dalam kamar, sementara ia akan membawa si ibu pergi ke puskesmas. Namun, di tengah suasana yang mencekam itu, Yuli justru mendengar teriakan si bapak, dan saat ia akan memastikan apa yang terjadi, ternyata singkat waktu, saat para polisi mengamankan TKP, seketika tangis Yuli pun pecah saat mendapati kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Dan di saat itu pula lah, Bu Ambar dan putrinya yang bernama Laras seakan tak percaya saat melihat Pastia yang juga suami Bu Ambar ternyata tewas bersama istri mudanya. Lalu kemudian, Bu Ambar pun langsung meluapkan kekesalannya pada Yuli dengan menyebut Yuli sebagai anak pelakor. Singkat cerita 20 tahun kemudian, kini Yuli telah tumbuh dewasa dan keluarga Bu Ambar terlihat menempati rumah Yuli. Dan selama itu pula lah, Yuli yang dianggap anak pelakor terlihat diperlakukan seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. Namun berbeda dengan Laras yang kini hidup sejahtera di rumah itu. Dan bahkan, ia pun kini sudah menikah dengan seorang pria bernama Rudi, serta memiliki dua orang anak bernama Tika dan juga Dean. Nah, selain menyiapkan kebutuhan Laras dan keluarganya, Yuli pun bertugas untuk merawat Bu Ambar yang kini sudah semakin ripuh. Masih panas, bego. Namun meskipun Yuli diperlakukan tidak manusiawi oleh Bu Ambar, Yuli tetap berusaha untuk sabar dan tabah. Lalu sesaat kemudian, Tika pun pamit pada neneknya untuk pergi ngaji serta mengajarkan Iqra pada para bocil. Dan selain itu juga, Tika beserta teman-temannya terlihat mengikuti kajian seorang ustadz yang dipanggil Abuya yang menjelaskan tentang kitab Sijin dan Iliyin, yang dimana kedua kitab tersebut diperuntukkan untuk mencatat amal baik dan amal buruk umat manusia selama hidup di dunia. Roh-roh yang ada di sini ada sajen. Di malam harinya, Dean terlihat sedang bermain papan Ouija di kamar neneknya yang sedang terbaring lemah. Lalu tak lama kemudian, Yuli datang untuk membersihkan tubuh Bu Ambar yang sudah bau benguk. Hingga sesaat kemudian, Tika langsung membacoti Dean yang sedang bermain papan Ouija. Namun Dean yang penasaran tidak pernah menggubris nasihat kakaknya itu, karena menurutnya cenah, permainan ini bisa melakukan komunikasi dengan arwah yang sudah meninggal. Mendengar hal itu, Yuli pun mengungkapkan jika sejak dulu ia pun ingin sekali berkomunikasi dengan mendiang orang tuanya. Lalu di saat itu pula lah, Bu Ambar yang masih menyimpan dendam kembali aambekan dan membacoti Yuli. Tika panggil ibu dulu. Kak Tika cepet, Kak. Pak ibumu layak mati. Setelah bertahun-tahun mengalami sakit aneh, Bu Ambar pun akhirnya harus tewas dengan mata melotot dan penuh amarah sampai ia pun tak sanggup mengucapkan dua kalimat syahadat. Astagfirullahaladzim. Di keesokan harinya, Laras yang akan memandikan jasad ibunya di dapur langsung mengusir Yuli dan memintanya untuk menyiapkan kain kafan. Lalu setelah jasad Bu Ambar dimandikan, Pak Ustadz mempersilahkan pihak keluarga untuk mencium jasad Bu Ambar sebelum dimakamkan. Lalu saat Yuli akan mencium jasad Bu Ambar, ia pun kembali teringat akan perlakuan Bu Ambar pada dirinya yang sangat tidak manusiawi. Ibu udah mati. Mendengar teriakan Yuli, Laras yang emosi jiwa pun langsung ngegaploknya. Dan di saat itu pula lah, Abuya berusaha menenangkan Laras karena saat ini mereka harus secepatnya memakamkan jasad Bu Ambar.
Keesokan harinya, Laras terlihat membacoti suaminya yang dirasa tidak becus memajang barang dagangannya di toko. Lalu di saat itu pula, seorang karyawan yang bernama Yono terlihat sangat senang saat diberi tips oleh seorang pelanggan. Namun Yuli yang melihat hal itu meminta Yono untuk menyerahkannya kepada Teh Laras supaya tidak ada omongan. Namun Laras bukannya berterima kasih, ia justru malah membacoti Yuli di hadapan semua pelanggannya dan menuduh Yuli menilep uang toko. Apaan ini? Bukan barusan ini si Yono. Kamu jadi orang tuh. Saat perempuan murahan ya kamu sama aja kayak ibu kamu. Lalu di jam istirahat, Yuli yang sakit hati pada perlakuan Laras langsung meminta bantuan Yono untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Setibanya di tempat tujuan, seorang dukun santet aliran pantomim bernama Kipana langsung mengajak Yuli masuk. Lalu sesaat kemudian, tanpa babi bu, Yuli meminta Kipana untuk menyantet keluarga Laras. Dan rupanya, kematian Bu Ambar yang mengerikan itu merupakan santet yang dikirim oleh Yuli untuk membalas dendam atas perlakuan Bu Ambar yang semena-mena pada dirinya. Panon aing di jagat raya. Setelah mendapat petunjuk dari junjungannya, Kipana mengungkapkan kalau ritual ini memerlukan jasad yang baru saja dikuburkan sebagai media santet. Mendengar hal itu, Yuli pun berniat menggunakan jasad Bu Ambar yang baru saja dimakamkan. Setelah menjadikan tangan Yuli sebagai asbak, Kipana meminta Yuli mengusap abu rokok tersebut ke wajahnya sebagai tanda perpanjangan kontrak dengan junjungannya. Singkat waktu, malam pun poek. Tampak Yono terlihat membantu Yuli untuk menggali kuburan Bu Ambar, dan mereka pun tak bisa menahan bau busuk dari jasad Bu Ambar. Namun, hal itu tidak mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan rencananya. Setibanya di rumah kosong, Yuli dan Yono bergegas membawa jasad Bu Ambar masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ternyata di sana sudah ada Kipana yang sudah siap untuk melakukan ritual. Lalu ia pun meminta Yono untuk menunggu di luar. Sambil menggenggam buhul santet yang di dalamnya terdapat nama korban, Yuli pun mulai merapalkan mantra yang Kipana bacakan. Daging, tepang daging, blok bumi, blok langit. Ya aing dikawasakeun ka leluhur aing. Lebur, lebur. Hingga saat mulut Bu Ambar terbuka, Yuli langsung memasukkan buhul santet tersebut. Lalu saat kemudian, Kipana mengungkapkan jika Yuli harus menyelesaikan santetnya sebelum mayat Bu Ambar membusuk. Namun jika Yuli gagal membantai semua targetnya, santet tersebut akan berbalik pada dirinya. Dan tak hanya itu saja, Yuli pun harus memastikan bahwa keluarga Laras adalah pendosa dan pantas mati. Singkat waktu, saat Tika sedang tahajud, keanehan pun terjadi setelah Banaspati masuk ke dalam rumahnya. Mulai dari lampu berkedip, sampai serangga yang bisa menembus kaca sampai pecah. Nah, seusai sholat, Tika pun heran saat melihat foto keluarganya jatuh dan kacanya telah pecah berserakan. Bahkan, pecahan kaca itu sampai terinjak oleh Tika. Di tengah rasa perih itu, Tika pun kaget saat mendengar suara tangis neneknya dari dalam kamar. Lalu meskipun terasa aneh, Tika yang kepo langsung cus masuk ke dalam kamar neneknya yang poek. Di tengah ketakutan itu, Tika berkata jika dirinya melihat penampakan Jurix ini. Lalu sambil tersenyum, Yuli pun berkata jika mungkin saja itu semua hanya halusinasi dan meminta keponakannya itu untuk tidur. Lalu keesokan harinya, saat si ibu mengobati cekernya yang terluka, Tika pun menceritakan teror aneh yang ia alami tadi malam. Dan ia pun merasa ada sesuatu yang tidak beres pada keluarganya. Lalu ketika Laras melihat Yuli yang akan pergi, ia pun langsung memintanya menyiapkan susuguhan untuk acara tahlilan. Akan tetapi, Yuli yang sudah berdandan tidak menggubris bacotan Laras dan ngaleos begitu saja. Saat acara tahlilan, Tika bukannya ikut yasinan, ia malah melongo melihat foto keluarganya dan seketika ngelenyap ketiduran. Lalu tiba-tiba
Sontak saja, Tika yang lenyap pun shock saat mengalami mimpi buruk tentang keluarganya dan langsung memeluk ibunya. Sementara di sisi lain, Yuli kembali melanjutkan ritual santetnya dengan memasukkan buhlu santet dengan nama Dean. Nya aing dikawasakeun ka leluhur aing. Aing menta karatu santet tina gunung luhur. Sementara itu di kamar, Dean bukannya ikut tahlilan, dia malah asik main ooijaan untuk berkomunikasi dengan arwah neneknya. Lalu saat koinnya mulai bergerak, Dean pun mencatat semua pesan yang disampaikan oleh si arwah. Dan betapa syoknya Dean saat si Eni ingin mengajaknya ke liang lahat. Oma, Dean kangen. Oma masih di sini kan? Lalu tak lama kemudian, ada lalat masuk ke dalam telinganya, hingga membuat Dean pun kesakitan dan berteriak meminta tolong. Lalu di saat itu pula, Tika yang mendengar teriakan adiknya, merasa panik dan berusaha masuk untuk mengetahui apa yang terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Betapa syoknya semua orang saat melihat Dean tercucuk papan Oija. Sementara Yono hanya ngahulang jentul melihat kejadian tersebut. Setelah jasad Dean dimakamkan, Yono langsung mencurigai Yuli yang menyantetnya. Akan tetapi, Yuli meminta agar Yono tidak ikut campur. Dan Yuli pun menambahkan kalau semua ini merupakan karma bagi Bu Ambar dan keturunannya yang telah berlaku semena-mena terhadap dirinya. Lindungilah kedua orang tua hamba dari segala mara bahaya dan tipu daya. Singkat cerita, keesokan harinya, Yuli tampak terlihat semakin seksoi, seolah merencanakan sesuatu. Dan di saat itu pula seperti biasa, Laras selalu membacoti suaminya yang teledor karena telah memecahkan botol minuman. Lalu saat Laras pergi, Yuli pun bergegas mengobati tangan Rudi yang terluka. Dan bagaikan sinetron ipar adalah maut, Yuli pun berusaha menggoda kakak iparnya itu. Hingga sesaat kemudian, Yuli berniat melakukan sesuatu. Apa lagi sih? Kamu tuh kalau kerja emang gak pernah beres ya? Saat Laras membacoti Yuli, Rudi yang muak dengan perlakuan istrinya langsung meluapkan unek-uneknya dan membela Yuli. Dan bagaikan jin dasim betina, Yuli pun puas saat mendengar percecokan mereka berdua. Singkat waktu saat Rudi akan ninyuh kopi, Yuli yang datang terlihat berusaha menenangkan Rudi. Dan di saat itu pula lah, Yuli berniat untuk menjajal cacing kakak iparnya dengan mengajaknya masuk ke dalam kamar Yuli yang kayak gudang. Dan Rudi pun langsung hejo ketika melihat adik iparnya yang pulen membuka skin. Seusai adu gabrut yang tidak semenit, Yuli pun kembali menggoda Rudi untuk meninggalkan Laras. Apalagi dirinya bisa memberikan servis yang lebih memuaskan sampai cacingnya KO dengan cepat. Tapi meskipun telah diberikan jatah gabrut, Rudi Simokondo ini malah menolaknya karena selama ini dirinya hidup dari usaha milik Laras. Mendengar hal itu, Yuli pun langsung mengancam jika dirinya tidak akan segan memberitahukan semua hal ini kepada keluarganya. Dan betapa syoknya Tika saat mengetahui kebejatan bapaknya yang baru saja selesai ngaduk sama si Ibi. Lantas setelah aksi bejatnya terciduk, Rudi pun meminta Tika untuk merahasiakan hal tersebut dari sang ibu. Singkat waktu pada malam harinya setelah Tika beres sholat, ada sosok gaib yang mengganggunya. La ilaha lahul mulku wa lahul hamdu. Sementara itu, setelah celengan Yuli diobok-obok Rudi, Yuli yang sakit hati kembali melanjutkan ritualnya untuk menyantet Rudi. Namun di tengah ritual, Yuli dibuat panik saat melihat lampu petromaknya mati. Lalu tiba-tiba, setelah itu, keanehan pun terjadi pada Rudi. Bagaikan personil kuda lumping, Rudi pun syok parah saat dirinya memuntahkan beling. Dan tak hanya itu saja, tiba-tiba saja ada cucunguk masuk ke dalam kulitnya. Hingga akhirnya
Nah, bersamaan dengan hal itu, Laras yang terbangun langsung panik saat mendengar teriakan suaminya dan Laras semakin syok parah saat melihat suaminya tewas dengan mata yang copot. Singkat cerita, malam itu juga para warga menyolatkan jasad Rudi yang diimami oleh Abuya. Namun lagi-lagi, Tika yang kurang khusyuk kembali mengalami keanehan yang membuatnya sport jantung. Allahu Akbar. Melihat Tika yang seperti kerasukan, Abuya langsung memberikan air doa untuk menenangkan Tika. Lalu setibanya di kamar, Tika merasa yakin jika kematian keluarganya itu berkaitan dengan santet. Lantas ia pun berusaha meyakinkan ibunya untuk segera mencari pertolongan. Tika tinggal cuma punya ibu. Lalu keesokan harinya, ketika Laras sedang menangis sembari meratapi foto keluarganya, pintu kamar Yuli yang kayak gudang tiba-tiba saja terbuka sendiri. Dan di saat itu pula lah, Laras menemukan jaket Rudi. Nah, dirasa Laras sudah mengetahuinya, Yuli pun berkata jika kemampuan rudal Rudi tidak seperti yang ia kira, karena belum juga 1 menit sudah KO. Kurang ajar kamu, Yul. Dasar kamu. Perempuan murahan sama aja kayak ibu kamu. Kenapa saya harus takut? Ya, siapa Laras? Kamu anak selingkuhan, bukan saya. Pergi kamu dari sini. Di saat Laras mengusir Yuli, ia pun mengungkapkan jika kali ini Laras bisa merasakan apa yang ia rasakan selama ini, karena mereka berdua sekarang sama-sama hancur. Singkat waktu di malam harinya, Yuli yang melihat Yono mengobrol dengan Tika langsung menanyakan apa yang Yono bicarakan dengan Tika. Namun, Yono mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak memberitahu apapun pada Tika. Setelah mengungkapkan hal itu, Yono pun bergegas masuk ke dalam toko. Namun di tengah malam, Yuli yang tidak percaya dengan ucapan Yono terlihat melakukan ritual untuk menyantet Yono yang ternyata memiliki nama asli Mulyono. Aing weruh bumi si ratusan. Hancurkan sekabeh jelema ieu. Dan benar saja, ketika Yono akan pulang, ia pun terheran saat melihat rolling door toko yang baru saja ia tutup, tiba-tiba saja terbuka kembali, yang ternyata... Jangan bercanda! Setelah wajahnya melepuh oleh lintah jurik, Yono yang panik berusaha untuk kabur, namun sungguh malang. Yono pun harus tewas kepalanya digeprek rolling door setelah disantet oleh Yuli. Di keesokan harinya, Laras dan Tika pun heran saat melihat warga yang berkumpul di depan tokonya dan betapa syoknya Laras saat melihat Yono telah tewas dengan kondisi mengenaskan. Lalu di malam harinya, Yuli kembali melanjutkan ritual santetnya untuk menghabisi Laras, orang yang selama ini ia benci. Sementara itu di rumah, di tengah rasa sedih yang Tika rasakan, tiba-tiba saja ia panik saat melihat belatung yang jatuh dari plafon kamarnya. Setelah melihat banyaknya tulang seblak yang jatuh dari plafon, Tika yang merasakan firasat buruk langsung bergegas mencari ibunya. Namun sesampainya di kamar itu telah berantakan dan ternyata si ibu justru ada di kolong kasur kesurupan jurik kuda lumping. Melihat si ibu yang kerasukan jurik kuda lumping, Tika pun berusaha membacakan ayat kursi untuk mengusir si jurik dalam tubuh ibunya. Namun, si jurik justru hafal bacaan ayat kursi dan menantang Tika. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Zuhuma wa huwal aliyul azim. Mana lagi doa-doamu? Di sini, Tika bukannya kabur keluar rumah, ia malah bersembunyi di dalam lemari. Dan di tengah kepanikan itu, Tika berusaha menelpon Abuya untuk meminta pertolongan. Lalu ketika dirasa sudah aman, Tika pun keluar dari dalam lemari. Namun ternyata...
Alhamdulillahnya Abuya dan murid-muridnya datang tepat waktu, meskipun entah masuk lewat dari mana. Lalu saat kemudian, mereka langsung membawa Laras menuju musola di pesantren. Namun di tengah perjalanan, Tika pun merasa heran saat melihat si Ibi yang mengendap-endap di sebuah rumah kosong yang dianggapnya angker oleh para warga. Astagfirullahalazim. Tika pun shock parah saat melihat jasad neneknya dijadikan media santet oleh si Ibi. Lalu di saat itu pula lah, Yuli pun berkata jika semua ini ia lakukan untuk membalas perlakuan keluarga Tika pada dirinya, yang dimana sesaat sebelum kematian Bu Ambar, Yuli mendengar pengakuan Bu Ambar yang tanpa penyesalan telah menyantet kedua orang tuanya, dan parahnya lagi, Bu Ambar dan keluarganya dengan tega merebut rumah peninggalan orang tuanya dan memperlakukan dirinya secara kejam. Mendengar hal itu, Tika pun berusaha memberikan wejangan pada bibinya itu. Namun Yuli yang muak pun berkata, jika selama ini Tika hanya diam saja saat melihat dirinya disiksa dan diperlakukan seperti binatang. Tak hanya itu saja, agama yang selama ini Tika pelajari tidak pernah digunakan untuk menolong dirinya dari siksaan keluarganya. Mendengar semua fakta yang terjadi, Tika pun tampak stres dan pergi dari tempat tersebut. Sementara si Ibi tertawa puas. Munafik kamu. Kamu dan keluarga kamu itu pantas untuk mati. Tika gak bakal kayak Bibi. Itu rasanya jadi saya. Hancur kan? Hingga sesaat setelah Tika datang, Abuya pun langsung meruqyah Laras. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi arkika min kulli aw ainin hasidin. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man hayy. Bismillahi Allahu akbar. Bersamaan dengan hal itu, Yuli pun berusaha menuntaskan santetnya dan langsung menanamkan buhul santet di jasad Bu Ambar untuk menyantet Tika. Namun di tengah proses itu, Yuli mulai merasakan kesulitan saat ilmunya dilawan oleh ayat-ayat ruqyah. Sementara itu di musola, Laras kembali kerasukan karena kuatnya santet yang dikirim oleh Yuli, dan akhirnya terjadilah adu mekanik yang sangat menarik. Jangan ikut campur atau kalian akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا إن سمعنا سفيهنا أن الله إنا ظننا أن لم تكنا برجال الله أكبر. Bersamaan dengan lantangnya doa-doa yang dibacakan oleh Pak Ustadz, Yuli yang tak bisa menyelesaikan ritualnya langsung merasakan mual yang tak tertahankan hingga memuntahkan ceker seblak yang baru saja ia makan. Sesaat kemudian, Yuli terlihat tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan menyakiti dirinya dengan benda tajam. Tak sampai situ saja, Yuli pun merasa digeprek oleh sekawanan arwah penasaran yang menggepreknya seperti rujak bebek. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata tanpa sadar, Yuli telah menggeprek kaki dan tangannya sampai buntung hingga akhirnya ia pun modar secara mengenaskan di rumah kosong tersebut. Setelah berhasil mematahkan santet Yuli, Abuya pun meminta Tika untuk membacakan doa untuk si ibu dan memintanya untuk mengikhlaskannya. Alhamdulillahnya berkat kuasa Allah, akhirnya Abuya berhasil mengeluarkan setan yang merasuki Laras. Hingga saat kemudian, Abuya pun langsung menuntun Laras untuk mengucapkan istighfar. Hingga akhirnya, si ibu pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di keesokan harinya, setelah Abuya dan para warga pergi, Tika yang selamat dalam peristiwa yang mengerikan tersebut pun berharap semoga Allah bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup ini, dan film pun tamat.
Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah cukup seram? Film yang tayang tahun 2005 silam ini mendapat rating 6,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.